Selamat hari Minggu adik-adik. Kok Kak Debbie dengar suaranya masih pelan ya? Kak Debbie sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita bersyukur karena pada hari Minggu ini kita bisa kembali lagi beribadah dalam ibadah sekolah minggu GKI Bintama secara online. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak mau mastiin nih kalau adik-adik semua tidak ada yang sedang makan. Oke? Mainannya, handphonenya disingkirin dulu ya sebentar, karena kita mau menghadap Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Makanya kita harus mempersiapkan hati kita. Oke, sudah beres semuanya? Oh iya, Kak Debbie ada Alkitab. Karena kita mau sekolah minggu, kita harus mempersiapkan hati, juga kita harus mempersiapkan Alkitab kita. Karena nanti kita mau dengar-dengaran firman Tuhan dari Alkitab. Apakah semua adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah ya? Bagus sekali. Adik-adik, sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan kepada kami, boleh membangunkan kami dari malam yang lalu, dan pagi hari ini kami boleh berada di ibadah sekolah minggu GKI Bintama online. Tuhan, kami ingin mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Biarlah Tuhan yang boleh hadir di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Debbie hari ini sukacita banget. Lihat nih senyum Kak Debbie. Adik-adik di rumah tahu nggak artinya sukacita? Benar. Sukacita itu adalah hati yang gembira, hati yang senang, hati yang mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Contoh sukacita itu bagaimana Kak Debbie? Contohnya, Kak Debbie sukacita karena walaupun Kak Debbie kerja di luar rumah, tapi Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada Kak Debbie. Bisa juga kemarin kampung Kak Debbie dilanda banjir, tapi sekarang udah surut. Makanya Kak Debbie sukacita. Nah, kalau adik-adik kenapa sukacita? Coba kasih tahu Kak Debbie 3 alasan kenapa adik-adik bersukacita. 1. Oke. 2. Oke. 3. Oke. Banyak alasan untuk kita bersukacita. Nah, adik-adik, hari ini Kak Debbie punya pin emoticon senyum. Sekarang kita mau main tebak-tebakan. Kak Debbie sembunyiin emoticonnya. Kemudian Kak Debbie acak. Ups, di mana ya emoticonnya? Perhatiin baik-baik ya adik-adik. Ayo, siapa yang bisa nebak di mana emoticon senyumnya? Di sini? Atau di sini? Atau di sini? Di mana ya? Wow, benar sekali. Emoticon senyumnya ditemukan. Kakak mau coba sembunyiin emoticonnya sekali lagi ya. Ya, adik-adik perhatikan ya.
Kakak mau putar, kita acak. Ayo, di mana emotikonnya? Di sini? Atau di sini? Atau di sini? Kita buka. Ups, bukan. Di mana ya? Apa di sini? Bukan juga. Berarti ada di sini. Iya, di sini nih kayaknya. Bener adik-adik. Wah, good job. Wow, tebakan adik-adik semuanya benar. Berarti udah pada nggak sabar kan memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Saat ini Kak Debbie mau mengajak adik-adik untuk mengingat-ingat apa aja ya kesalahan, kebandelan yang kita lakukan di 1 minggu yang lalu. Mungkin ada adik-adik yang malas mengerjakan pekerjaan rumahnya, atau mungkin ada yang buang-buang makanan, atau ada yang gangguin adiknya, atau gak mau bantu mama papanya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus mau mengampuni segala pelanggaran yang kita lakukan. Adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus senang gak ya dengan perbuatan kita tadi? Adik-adik, kita harus telan semua perbuatan-perbuatan yang membuat Tuhan Yesus sedih tadi dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini kakak mau ajak adik-adik untuk duduk tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa menghadap Tuhan, memohon ampun, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa lagi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon ampun untuk setiap dosa atau perbuatan buruk yang kami lakukan kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang baik bagi kami, yang senantiasa mau menghapuskan dosa-dosa kami. Kami berjanji untuk melakukan perbuatan yang baik kepada sesama kami. Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang taat kepadamu.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau bernyanyi, berani tampil beda. Adik-adik tahu kan kalau minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent kedua. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang berhubungan dengan kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus. Apa adik-adik penasaran cerita apa ya yang akan dibawakan Kak Yosi hari ini? Yuk, untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Cari Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita akan mendengar cerita dari Lukas 1 ayat 36 sampai 45. Sebelum mendengar ceritanya, kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita tentang Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk dapat mengerti cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sebuah kota bernama Nazaret, hiduplah seorang perempuan muda. Hai adik-adik, namaku Maria. Saat ini aku sedang sangat bingung, juga takut. Aku mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel bahwa aku akan menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Tapi aku bingung, apa mungkin aku akan mengandung? Aku kan wanita yang belum menikah. Apa juga nanti kata orang-orang kalau tahu aku mengandung? Aku takut menjadi omongan orang lain. Oh iya, kata malaikat Gabriel,
kakak sepupuku Elizabeth saat ini juga sedang mengandung. Tapi apa mungkin juga? Kakak Elizabeth usianya sudah lanjut, sudah tua. Apa mungkin dia mengandung? Sebaiknya aku cek sajalah kebenarannya. Aku pergi saja ke rumah kakak Elizabeth. Dengan perasaan yang takut dan bingung, Maria pun pergi menuju ke rumah Elizabeth. Tepatnya ke sebuah kota yang bernama Yehuda. Setelah berhari-hari ia berjalan, akhirnya sampailah ia ke rumah Elizabeth. Kak Elizabeth. Shalom Kak Elizabeth, ini Maria. Shalom Maria, diberkatilah engkau wahai Maria, diberkatilah anak dalam kandunganmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku? Sebab sesungguhnya saat mendengar salammu, anak dalam kandunganku melonjak kegirangan. Wah, Kak Elizabeth, ternyata memang benar apa yang dikatakan malaikat, bahwa engkau memang saat ini sedang mengandung. Dan aku akan menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau wahai Maria, sebab semua yang dikatakan kepadamu akan terjadi. Wah, adik-adik, sekarang aku sudah tidak takut lagi. Tuhan sudah menguatkan dan juga menghiburku melalui Kak Elizabeth. Aku dan juga Kak Elizabeth percaya bahwa kami dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencana-rencana Tuhan. Padahal kami cuma seorang wanita yang sangat lemah dan juga wanita biasa. Tapi kami dipakai untuk mewujudkan rencana Tuhan yang sungguh baik. Kini, Maria tidak lagi merasa bingung dan takut. Ia menjadi perempuan yang sangat bahagia karena Tuhan menghibur dia melalui Elizabeth. Begitupun Elizabeth. Ia mendapat kekuatan dari pertemuannya dengan Maria. Dan kini mereka sama-sama berbahagia menyambut rencana Tuhan dalam hidup mereka. Nah, adik-adik pun bisa loh berbahagia seperti Maria dan Elizabeth. Asal adik-adik mau percaya dan mau dipakai Tuhan dalam setiap rencananya. Nah, demikianlah cerita kita hari ini. Sekarang waktunya kita buka ayat hafalannya. Yuk dibuka ayat hafalannya dari Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, yuk adik-adik kita menutup cerita kita hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih karena hari ini Tuhan memperlihatkan kepada kami bahwa Maria dan Elizabeth meskipun adalah seorang yang remah, mereka juga adalah orang yang sangat berbahagia karena mereka menjadi bagian dari rencana firman Tuhan. Ajar kami mau seperti Maria dan Elizabeth yang mau tetap percaya dan mau dipakai Tuhan dalam setiap rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Yosi untuk cerita tentang Maria dan Elizabeth yang bersuka cita. Adik-adik, Maria dan Elizabeth boleh bersuka cita karena janji Tuhan dipenuhi melalui mereka.
kita juga dapat bersuka cita karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi dengan semangat. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik, pada kesempatan ini Kak Debbie mau mengajak adik-adik untuk berdoa syafaat. Topik doa kita untuk minggu hari ini, memasuki bulan Desember ini, beberapa gereja sudah melakukan beberapa persiapan dan perayaan Natal. Kita berdoa supaya setiap persiapan boleh berjalan dengan baik. Semoga juga walaupun perayaan Natal ini di tengah pandemi, kita boleh taat sesuai dengan protokol kesehatan tanpa mengurangi makna Natal yang sesungguhnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh masuk di bulan Desember ini. Tuhan, kami mau merayakan kelahiran-Mu di hati kami dan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan, Engkau boleh hadir walaupun apa bentuk perayaan Natal yang kami ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Debbie punya beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lupa baca starnya setiap hari. Pengumuman kedua, jangan lupa untuk mengikuti persekutuan doa sekolah minggu Bintama setiap hari Kamis jam 8. Kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu. Ada Helsa, Alex, Silo, Kevas, Devan, dan Nathan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo Siuku Sola Nasal, Tama Moki Alo Natal. Halo teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Aden aksi Natal. Kita akan memberikan bantuan ke salah satu gereja di Indonesia Timur, Dotana Toraja. Kita bisa melihat kondisi gereja ini ada di belakang kami. Ini adalah gereja Toraja Jemaat Lembah Kasih Olon. Di sana ada anak-anak sekolah minggu yang bisa kita bantu. Tidak ada listrik di daerah tersebut. Sinyal HP pun tidak ada. Kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Kita akan memberikan bantuan berupa gitar, Alkitab, alat peraga sekolah minggu, dan lain-lain. Sumbangan dana dapat ditransfer ke rekening BCA 291-034-6019 atas nama Mentari Deborah Stefani.
Mohon info jika sudah transfer ke Kas TV, WA ke nomor 08788 070 3398. Ayo kita berpartisipasi dalam aksi Natal Sekolah Minggu. Ditunggu ya sampai tanggal 19 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh dititipin ke papa mama supaya nanti bisa diantar ke gereja. Kita mau bernyanyi, beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita boleh berdoa, kita berdoa syafaat, dan saat ini kita mau kembali lagi berdoa untuk menutup sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa dan boleh menyelesaikan sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mengerjakan aktivitas. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita akan mengikuti aktivitas. Dikerjakan ya aktivitasnya.